Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Baik, kali ini akan saya jelaskan tentang bangun ruang sisi datar, khususnya mengenai unsur-unsurnya. Ya, ini bangun ruang kita sudah tahu bersama. Bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, limas. Kita ulang lagi. Kalau prisma itu diberi nama sesuai dengan alasnya. Kalau segitiga berarti prisma segitiga. Alas segi 4 berarti prisma segi 4. Alas segi 5 berarti prisma segi 5. Begitu juga dengan limas, ya. Caranya sama, beri namanya. Baik, langsung kita ke unsur-unsurnya. Pertama, kubus. Punya titik sudut, ya. Titik sudut ini. Titik A, ya. Saya katakan pojok-pojoknya, ya. Titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Itulah titik sudutnya. Kemudian rusuk berupa garis, ya, yaitu garis AB, garis BC, garis CD, garis DA. Ada 12, ya. Ini tadi. Terus garis apa lagi? AE, garis BF, garis CG, garis DH, garis AE, dan seterusnya sampai garis EF, garis FG, garis DH, garis EH. Ya, 12. Berikutnya sisi atau bidang atau permukaan, ya. Ada 6 sisinya. Contohnya sisi atau bidang depan A, B, F, E nih yang, ya. Bentuknya persegi, ya, di depan. Sehingga bidang B, C, G, F semuanya persegi. Samping yang belakang ada B, C, G, F. Oh, samping belakang C, G, H, D, C, G, H, D, ya. Samping kiri A, D, H, E, ya. Yang bawah A, B, C, D sisinya, atas E, F, G, H itu sisinya atau bidangnya. Baik, diagonal sisi atau diagonal bidang, contohnya garis AC, garis yang lain BD, dia cirinya menyilang pada bidangnya, atau garis FH nih, AC, BD, CF bisa juga, CF. Di masing-masing bidang punya 2, ya, masing-masing bidang ini atau sisi punya 2 diagonal sisi. Kalau hitung semuanya ada 6 permukaan atau 6 bidang, dikali 2 adalah 12. Ada 12 diagonal sisi. Berikutnya diagonal ruang. Dia cirinya menyilang di dalam ruang. Itu garis CE. Ini contohnya garis CE, garis BH, garis AG bisa ke sini, terus garis DF. DF, ya. Baik. Bidang diagonal ada 6. Bidang diagonal berbentuk persegi panjang, ya. Dia menyilang di dalam ruang. Bidang, ya, bidang yang menyilang di dalam ruang. Baik. Contohnya bidang ACGE, ya. Nih, terus bidang BDHF. BDHF, ya, bisa juga. Atau ini BCHE, ya. Nah, terus ADGF bisa, ADGF, ABGH, bidang ABGH, ya. Terus CDEF, CDEF, ya, bisa, ya. Baik, untuk unsur-unsur balok sama dengan unsur-unsur kubus yang tadi, bedanya panjang rusuknya tidak sama panjang, ya. Ini berbeda panjangnya. Kalau tadi kubus yang pertama, sebelumnya itu adalah sama semua rusuknya, ya. Ini namanya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Sesuai dengan huruf yang ada seperti itu, ya. Dari bawah ke atas. Biasanya seperti itu namanya. Nah, berikutnya prisma. Ciri prisma adalah alas dengan atas sama, ya. Nah, itu ciri prisma. Jadi kalau segitiga bawahnya, alasnya, maka atasnya juga segitiga.
Prisma pun ini nanti prisma diambil contoh prisma segitiga ABC DEF ya namanya. Dia punya titik sudut sama seperti tadi caranya, pojok-pojoknya titik A, B, C, D, E, F ada 6. Rusuk atau garisnya ada 9. Garis AB, garis BC, garis AC ya. Terus garis AD, garis BE, garis CF. Terus garis DE, garis EF, garis DF ya. Sisi atau bidang ada 5 atau permukaannya ya. Sisi ABC, ABC ini yang bawah disebut sisi alas atau alas. Terus sisi yang atas DEF, sisi atas ya. Terus ABED, ABED yang depan. Terus BCFE, BCFE yang samping kanan, dan ACFD, ACFD sisi yang samping kiri. Baik. Nah, dia punya diagonal sisi atau diagonal bidang. Tadi ya, satu sisi ini punya 2 diagonal sisi. Jadi yang atas tidak punya, yang bawah. Jadi ada 6 ya. 2 kali 3. AE contohnya, terus ada lagi BD, bisa juga BF dengan CE, AF, juga DCD ya. Nah, itulah diagonal sisi. Diagonal ruang tidak ada, kita tidak bisa membuat diagonal ruang kecuali nanti pada prisma segi 4. Nah, itu bisa ya, prisma segi 4 atau segi 5, prisma segi 5. Bidang diagonal tidak ada karena bidang diagonal adalah satu bidang yang ditentukan oleh 2 diagonal bidang yang sejajar. Kita di sini tidak bisa membuat 2 diagonal bidang yang sejajar. Sekarang unsur-unsur limas punya titik sudut ada 5, titik A, B, C, D, dan T. Yang T nanti dinamakan titik puncak ya. Rusuknya ada 8 garisnya. Rusuk AB, BC, CD, AD. Rusuk tegak ada rusuk tegak AT, BT, rusuk CT, dan DT. Itu rusuk tegak ya. Ini namanya 5 segi 4. T, A, B, C, D sesuai dengan hurufnya. Nah, sisi atau bidang ada 5. Sisi alas ABCD ya. Terus sisi tegak TAB, TAB yang depan, TBC yang samping kanan, TDC yang belakang, TAD yang samping kiri ya. Jadi semua dari Pak. Diagonal sisi, kalau diagonal bidang ada 2, yaitu garis AC dan garis BD ya. Di sini tidak bisa. Diagonal ruang tidak ada, tidak bisa membuat. Kita tidak bisa membuat diagonal ruang. Bidang diagonal pun kita tidak bisa. Kita tidak bisa membuat diagonal sisi yang sejajar. Nah, kita masuk pada pengembangan daripada unsur-unsur bangun ruang, yaitu jumlah panjang rusuk kubus dan balok. Kubus, jumlah panjang rusuk kubus karena rusuknya ada 12 ya, atau enggak, ini garisnya ada 12. Jumlah panjang rusuk kubus adalah 12 kali rusuk, 12 kali S ya, panjang rusuk. Nah, sedangkan balok, jumlah panjang rusuk balok karena panjangnya ada 4 ya, balok ini panjangnya 4, lebarnya ada 4 juga, ini lebar, tingginya ada 4 juga ini ya. Jadi panjangnya semua sama, lebarnya semua sama, tingginya semua sama masing-masing. Maka tinggal disatukan 4 panjang tambah 4 lebar tambah 4 tinggi adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi ya, disatukan. Oke. Contoh soal
Adi membuat mainan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 11 cm. Kubus tersebut dibuat dari kawat. Kawat yang tersedia adalah 5,5 meter. Berapa buah kubus yang dapat dibuat? Berapa sisa kawatnya? Oke, untuk membuat satu kubus, ini adalah dicari jumlah panjang rusuk kubusnya. Diperlukan panjang rusuk kubus, sebuah kubus 12 kali S ya, kali rusuk. 12 kali rusuk tadi 11. Kita lihat lagi. Panjang rusuk 11. Kawat tersedia 5,5 meter. Kawat yang tersedia 5,5 meter. Nah, jadi 132 inilah yang diperlukan satu buah kubus. Yang tersedia 5,5 meter tadi sama dengan dijadikan senti kali 100, 550 cm. Kita bagi saja, yang tersedia 550 dibagi panjang kawat yang diperlukan untuk sebuah kubus ya, atau jumlah panjang rusuk kubus. Ternyata dibagi kurung dapat 4, sisanya ya 22. Jadi dapat dibuat 4 kubus ya, sisanya 22 cm tidak bisa digunakan karena kurang ya. Satu kubus perlu 132 cm kawat. Ini cuma 22, ini sisanya. Jadi sisa kawatnya 22 cm. Jelas ya? Berikutnya, berapa banyak titik sudut, rusuk, dan sisi pada prisma segi 8? Ya. Ini sebenarnya kita tidak pakai rumus pun tidak apa-apa. Kita bisa membayangkan ya. Kalau prisma itu kan cirinya atas dengan alas sama. Kalau prismanya segi 8, berarti alasnya segi 8, atas segi 8. Nah, berarti titik sudutnya di 8, ada di sini 8, di sini 8 juga, berarti 6. 2 kali 8, 16. Sudutnya 2 kali 8, 16. Baiknya rusuk. Kalau segi 8, ini pasti ada 8 ya. Ini segi 5 ada 5 rusuk sini. Pasti ada 8. Yang 3 kali 8, yang di atas ada 8 rusuknya, berarti 8 kali 3 atau 3 kali 8 24. Nah, sedangkan banyak sisi 8 tambah 2, karena 8 ini sisinya, kalau segi 5 itu ada 5 tambah 2 ya kan 7. Kalau segi 8 berarti sisi yang tegaknya ada 8 tambah 2 atas bawah, di 8 tambah 2 10. Baik, jelas ya. Latihan, nanti gambarlah balok bagian STUVW. Tentukanlah semua titik sudutnya, rusuknya, sisi atau bidangnya, diagonal sisinya, diagonal ruangnya, bidang diagonalnya, seperti tadi contoh ya di dalam materi. Yang nomor 2, Amri membuat hiasan rumah berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Jika kawat yang tersedia untuk membuat balok itu 5 meter, A, berapa balok yang dapat dibuat? B, berapa sisa kawat? Tadi sudah dicontohkan ya. Triknya atau catatan, gunakan rumus jumlah panjang rusuk balok. Tadi ini kan balok ya. Tadi contohnya lo kubus, berarti jumlah panjang rusuk kubus. Kalau ini balok, berarti gunakan jumlah panjang rusuk balok yang sudah dijelaskan tadi. Nomor 3, berapa banyak titik sudut, rusuk, dan sisi berturut-turut pada prisma segi 7. Silakan, selamat mengerjakan, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.